got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Fatimatul Zahra. Saya dari kelas 2C Tadis Matematika. Nomor induk mahasiswa saya 2381050088. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana pada mata kuliah itu yang diampu oleh Bapak Irfan Fauzi Rahman MPD. Pelanggaran hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM adalah prinsip dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, itu memberikan standar normatif untuk mengatur hubungan antar penguasa dan warga negara, yang dimana serta antar sesama warga negara juga. Nah, adapun perlindungan hak asasi manusia itu sangat penting gunanya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk melindungi martabat manusia. Nah, dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia yang ringan itu menjadi sorotan karena sifatnya itu lebih cenderung kepada sering terjadi pada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adapun pelanggaran hak asasi manusia secara ringan itu adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun contoh tindakan pencurian, pengancaman, dan kekerasan fisik yang bersifat ringan. Adapun contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan itu ada 5 contoh. Yang pertama ada pelanggaran hak asasi manusia ringan sering terjadi. Yang pertama itu ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu ada tindakan yang menyebarluaskan informasi negatif atau palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Nah, yang kedua ada perusakannya terhadap sesuatu. Nah, yang dimana merusak atau menghancurkan properti atau barang milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tersebut. Nah, yang ketiga ada main hakim sendiri, yang dimana pelaksanaannya itu memiliki hukuman atau sanksi oleh individu atau kelompok tanpa proses hukum yang adil. Nah, yang keempat ada bentrok konflik fisik antara dua kelompok atau individu yang dapat menimbulkan kerugian dan melanggar hak asasi mereka. Nah, yang kelima itu ada tawuran. Tawuran itu adalah bentrokan antara kelompok atau individu yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dan melanggar hak asasi manusia. Nah, yang keenam itu ada penghinaan. Nah, yang dimana tindakan merendahkan martabat seseorang itu melalui kata-kata atau perilaku yang kasar. Nah, yang ketujuh itu ada pemaksaan, yang dimana pemaksaan itu memiliki pendapat menghalangi orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri secara intimidasi atau tekanan. Yang kedelapan ada diskriminasi, yang dimana perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu. Seperti pendapat saya, perlindungan mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia itu prinsipnya sangat fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kebebasannya yang diakui secara internasional. Nah, hal itu juga mencakup kebebasan berbicara, kebebasan dari diskriminasi, hak atas pendidikan, dan keadilan. Nah, di negara-negara di seluruh dunia juga memiliki kewajiban hukum berdasarkan perjanjian internasional, kayak seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau sering disebut juga dengan DUHAM, dan berbagai fakta hak asasi manusia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, perlindungan ini juga sangat melibatkan lembaga independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan organisasi non-pemerintahan yang bekerja untuk mengawasi, melaporkan. Pendapat saya, perlindungan mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia itu prinsipnya sangat fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan kebebasannya yang diakui secara internasional. Nah, hal itu juga mencakup kebebasan berbicara, kebebasan dari diskriminasi, hak atas pendidikan, dan keadilan. Nah, di negara-negara di seluruh dunia juga memiliki kewajiban hukum berdasarkan perjanjian internasional, kayak seperti Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia atau sering disebut juga dengan HAM, dan berbagai fakta hak asasi manusia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, perlindungan ini juga sangat melibatkan lembaga independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan organisasi non-pemerintahan yang bekerja untuk mengawasi, melaporkan, Bad nigga, tryna get 3 whole thoughts on the block, bitches on the line,